Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala asrofi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Naufal Satmono dan video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal sebagai PDD UKT-PT. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan video ini dibuat pada tahun 2022. Dalam video ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah terkait deskripsi mata kuliah inovasi pembelajaran matematika yang saya pilih pada video kali ini. Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaannya pada pelaksanaan pembelajaran inovasi pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita menuju ke pelaksanaan, maka saya akan sampaikan terkait dengan profil mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu adalah perencanaan pembelajaran matematika, sehingga mahasiswa harus menempuh mata kuliah tersebut sebelum menempuh mata kuliah ini. Yang kedua, bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Yang ketiga adalah mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap, specifically pada semester 6. Dan mata kuliah ini wajib ditempuh, ya. Dan bentuk dari pembelajaran ini ada bersifat kuliah, bukan bersifat praktikum. Adapun pengampu dari mata kuliah ini ada dua, yaitu beliau Bapak Idris Adra PhD, dan pengampu keduanya adalah saya Naufal Satmono. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah para mahasiswa akan mempelajari, mendiskusikan paradigma pembelajaran terkini dan mempraktikkan berbagai metode pendekatan teknik dan atau strategi pembelajaran seperti pembelajaran matematika di kurikulum Merdeka Belajar. Dari topik ini kita bisa melihat bahwa mata kuliah ini selalu diperbarui, karena sebelumnya kita belum membahas terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar atau pembelajaran matematika di kurikulum Merdeka Belajar. Berikutnya, karena sekarang kita paradigmanya atau kurikulum yang kita gunakan adalah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, maka kita diskusikan bagaimana pembelajaran matematika di kurikulum ini gitu. Berikutnya adalah pemecahan masalah, karena itu wajib dalam matematika, HOTS, Project Based Learning, Cooperative Learning, STEM, Ethnomathematics. Ethnomathematics ini kita angkat dalam konteks sebagai bentuk CTL atau Contextual Learning, di mana yang membedakan adalah kontekstualnya adalah pada budaya, sehingga Ethnomathematics diharapkan bisa membantu mahasiswa tentang bagaimana membumikan matematika dengan pendekatan budaya seperti itu. Berikutnya adalah pembelajaran matematika secara daring. Ini juga penting. Kami angkat dalam RPS ini yang selalu kita perbarui setiap tahun. Nah, pada RPS tahun 2022 ini kita bahas pembelajaran matematika secara daring. Kenapa? Karena berbasis pada penelitian secara empiris yang tidak kami publikasikan, kami menemukan bahwa guru-guru yang mengikuti program PPG yang kami ampu itu ketika melaksanakan pembelajaran secara daring itu mentreatment pembelajaran daring sama seperti pembelajaran luring, dan itu menurut kami menjadi masalah terutama pada pembelajaran matematika, karena matematika sendiri memiliki objek kerja bersifat abstrak, sehingga pembelajarannya harus lebih effortnya harus lebih di dalam pembelajaran daring seperti itu. Effortnya harus lebih di pembelajaran daring daripada pembelajaran luring. Kenapa? Karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tempat dan ruang seperti itu. Sehingga kami berpikir bahwa pembelajaran matematika secara daring harus dibahas dalam mata kuliah. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran matematika sekolah yang dirumuskan dalam perundang-undangan setelah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran sebagai isu pendidikan yang berkembang di masyarakat dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika sekolah menurut perundang-undangan. Artinya bahwa di sini kami tetap merujuk pada perundang-undangan. Berikutnya ada 5 CPMK yang kita sampaikan pada video ini, yaitu adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep Merdeka Belajar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Mahasiswa mampu memahami berbagai strategi khusus dalam pembelajaran matematika sekolah. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami suatu penyelesaian masalah matematika. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami literasi, numerasi, level kognitif, dan dimensi pengetahuan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami proses pelaksanaan pembelajaran matematika secara daring. Seperti yang saya sampaikan, CPMK kelima ini sangat penting untuk kita ajarkan pada calon guru untuk saat ini. Karena saat ini pembelajaran daring sudah tidak lagi menjadi, kalau seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya
Sebelum tahun 2020 pembelajaran daring masih bersifat diskursus, tapi setelah pandemi COVID-19, pembelajaran daring menjadi opsi utama, alternatif utama untuk proses pembelajaran. Oleh sebab itu, walaupun saat ini penyebaran COVID-19 sudah mulai terkendali, namun pembelajaran secara daring itu masih menjadi alternatif utama selain pembelajaran luring. Berikutnya, di sini materi yang kita sampaikan ada 13. Kita bagi menjadi sebelum UTS dan setelah UTS. Adapun materinya adalah Merdeka Belajar, maka di sini yang pertama kali jendela yang harus kita buka adalah Merdeka Belajar, di mana siswa harus paham bagaimana konteks Merdeka Belajar itu. Berikutnya ada Ethnomathematics, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, pendekatan open-ended, Higher Order Thinking Skills, jenis-jenis menulis dan pembelajaran matematika. Ini penting karena nomor 7 ini karena mereka adalah calon guru, mahasiswa saya adalah calon guru matematika, maka yang sering terjadi adalah ada lompatan berpikir ketika mengajarkan suatu konsep. Ketika mereka menulis dalam proses pemecahan masalah, mereka akan menuliskan prosedurnya. Maka itu akan mengajarkan mereka bagaimana menjelaskan suatu permasalahan secara terurut, terperinci, sehingga di dalam menuliskan langkah-langkah atau penyelesaian itu, mereka tahu ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah itu membantu mereka dalam menyampaikan materi lebih prosedural. Yang kedua adalah membuat mereka menjadi lebih teliti dalam menyelesaikan suatu masalah. Tentunya hal ini bisa mereka ajarkan atau membantu mereka ketika mereka menyampaikan itu ke siswa mereka. Berikutnya ada problem posing, STEM education, langkah pemecahan masalah, Polya, literasi numerasi, level kognitif dan dimensi pengetahuan, blended learning dalam pembelajaran matematika, dan flip learning dalam pembelajaran matematika. Di sini kita menegaskan ada flip learning karena kami yakin bahwa model ini itu cocok dalam pembelajaran matematika secara daring. Berikutnya adalah metode pembelajaran, maka dalam mata kuliah ini kami menggunakan ceramah, pengaturan desain, praktik, dan simulasi. Praktiknya adalah nanti siswa mensimulasikan strategi pembelajaran yang setelah mereka belajar seperti PBL, BJBL, seperti itu. Diskusi kasus, kuis, presentasi, dan tanya jawab. Itu kita gunakan di beberapa. Tidak semuanya ini ada di setiap pertemuan. Seperti misalnya kita menggunakan praktik dan simulasi dan presentasi, misalnya pada satu pertemuan di pembelajaran PJBL misalnya. Habis itu diskusi kasus di Ethnomathematics, di pertemuan membahas Ethnomathematics notes, misalnya seperti itu. Berikutnya, evaluasi pembelajaran yang kita gunakan ada rubrik analitik pada tugas tertulis, habis itu wawancara pada tugas presentasi, dan ujian tertulis pada UTS atau UAS. Adapun ini referensinya, tentunya kita tidak menggunakan referensi secara utuh pada mata kuliah secara utuh, tapi di setiap pertemuan atau setiap topik yang kita ajarkan, kita memiliki referensi utama-utamanya. Seperti contohnya adalah untuk Merdeka Belajar kita menggunakan prinsip kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud, maka nanti di sini linknya pun bisa diklik oleh mahasiswa juga, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah di sini contoh penyampaian materi. Nah, Bapak Ibu, ya guys, di sini kami menggunakan contoh pada pertemuan ke-14 karena ini sudah akhir semester. Maka kita menggunakan pertemuan ke-14 yang dilakukan secara daring. Adapun CPMK yang kita gunakan adalah mahasiswa mampu memahami proses pelaksanaan pembelajaran matematika secara daring. Dengan indikatornya adalah mahasiswa mampu mengembangkan RPP berbasis model pembelajaran daring. Topik yang saya gunakan adalah model pembelajaran flipped learning. Adapun indikator yang tadi saya sampaikan adalah mahasiswa mampu mengembangkan RPP berbasis model pembelajaran daring. Berikutnya adalah model dan metode pembelajaran. Karena topiknya adalah terkait dengan flipped learning, maka model pembelajaran yang saya gunakan pun sama, flipped learning. Yang saya gunakan pun sama, flipped learning, yang terdiri dari 3 langkah atau 3 sesi, yaitu adalah pre-class activity, in-class activity, dan post-class activity. Secara teori, pre-class activity adalah melaksanakan pembelajaran secara mempersiapkan siswa. Yang kedua adalah in-class activity, itu adalah proses pembelajaran hari-harinya. Post-class activity adalah setelah proses pembelajaran. Nah, pada pertemuan yang saya lakukan ini, atau pertemuan ke-14 ini, saya pada pre-class activity saya memberikan tugas materi melalui LMS atau referensi menggunakan LMS, atau LMS yang saya gunakan adalah psikologi. Berikutnya diharapkan di in-class activity mahasiswa belajar mengembangkan RPP berbasis flipped learning. Post-class activity melalui LMS mahasiswa diberikan tugas untuk mengembangkan RPP berbasis flipped learning, berintegrasi PCBL dengan pendekatan HOTS dan Ethnomathematics.
metode pembelajaran yang kita gunakan pada kali ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berikutnya, perkuliahan dilaksanakan secara daring. Jadi seperti yang saya sampaikan, perkuliahan ini dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom. Administrasi pembelajaran menggunakan psikologi sebagai LMS-nya. Nah, di sini saya akan share terkait dengan LMS yang saya gunakan. Di sini kita menggunakan psikologi. Menggunakan psikologi tentunya untuk saat ini psikologi sudah mulai berbayar, tapi alhamdulillah saya mendapatkan yang saya sudah menjadi guru sebelum psikologi berbayar, jadi masih bisa sebagai adminnya. Berikutnya di sini ini adalah materi pada pertemuan pertama saya sampaikan RPS-nya ke mahasiswa dan link Zoom-nya. Berikutnya adalah berisi tugas-tugas, dan pada pertemuan ke-14 ini saya memberikan tugas kepada siswa untuk membaca referensi yang saya sampaikan. Referensi yang saya sampaikan seperti ini. Di sini saya sampaikan kepada siswa harapannya sehingga sebelum kelas mulai mahasiswa sudah membaca dan bisa didiskusikan di pertemuan yang saya sampaikan. Oleh karena itu, pada pertemuan ini saya harapkan mahasiswa tidak memiliki kesulitan apapun dalam konteks penyelesaian masalah. Dalam konteks flip learning, seperti itu. Jadi jika saya simpulkan, maka mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas terkait berbagai inovasi dalam pembelajaran matematika, dan diharapkan pada mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mengembangkan RPP yang bisa memfasilitasi proses pembelajaran matematika dilaksanakan secara daring, terutama menggunakan model flip learning. Demikian presentasi video ini saya sampaikan. Setelah ini saya akan tampilkan video terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran matematika pembelajaran inovasi pembelajaran matematika pada pertemuan ke-14. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan video ini ada salah kata, salah ucap, dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan flip learning in mathematics secara spesifik. Desain pembelajaran online untuk matematika, untuk pembelajaran matematika. Jadi penerapan model pembelajaran online untuk matematika. Makanya di sini saya memberikan judul adalah flip learning in mathematics, dan materi kita adalah yang menggunakan flip learning. Jadi kita fokus menggunakan flip learning. Kenapa flip learning? Apa itu flip learning dan lain sebagainya? Akan kita jelaskan hari ini. Nah, tapi teman-teman, di sini poin yang akan teman-teman dapatkan adalah nanti kita indikatornya adalah tentang mahasiswa atau kalian nanti tujuannya adalah mampu mengembangkan RPP matematika berbasis model pembelajaran daring. Nah, di sini teman-teman, kita berangkat dari active learning dulu. Kenapa active learning? Karena flip learning secara teori dia berangkat dari active learning. Kalau misalnya kita bawa dalam konteks HOTS ini yang tadi sampaikan. Active learning pada kondisi ketika semua siswa, ini nih active learning ya, adalah kondisi ketika semua siswa terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas pembelajaran daripada yang mendengarkan ceramah. Jadi active learning itu adalah ketika siswa itu semuanya aktif dalam proses pembelajaran daripada hanya mendengarkan ceramah. Dalam active learning, siswa terlibat dalam dialog, diskusi, berdebat, menulis, memetakan masalah, dan memperhatikan ide. Berikutnya selain itu juga siswa terlibat dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah teman-teman, berikutnya teman-teman. Karena kita berasal dari, tadi kita udah bahas di aspek active learning-nya. Sekarang kita bahas di aspek mathematics learning-nya. Aspek mathematics learning ini, itu menjadi agak lebih kompleks. Karena, gini teman-teman, sejak tahun 2020, sejak Maret 2020, itu Kemendikbud, semenjak munculnya COVID-19, Kemendikbud sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembelajaran secara daring. Semua sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring.
Walaupun sekarang kita udah getting better, alhamdulillah 2022, di mana semuanya sudah bisa luring, nyaris semuanya sudah bisa luring. Tapi pembelajaran daring itu masih tetap digunakan sebagai alternatif. Nah, masalahnya adalah tidak semuanya itu bisa dilakukan secara daring dengan mudah ya. Dengan mudah. Saya ulang lagi. Tidak semua mata pelajaran itu bisa dilakukan secara daring dengan mudah. Salah satunya adalah matematika. Kenapa matematika tidak mudah? Kalian baca yang bagian pertama. Ada yang mau baca? Bantu baca. Eti, tolong bantu baca, Ti. Yang pertama. Matematika memiliki objek kerja yang bersifat abstrak. Oke. Matematika memiliki objek kerja yang bersifat abstrak. Nomor 3, Eti. In understanding mathematics, students must be actively involved in construction their understanding by using their prior knowledge and cognitive ability regarding the concept being studied as it was first discovered to become a meaningful learning process. Okay. In understanding mathematics, students must be actively involved in constructing their understanding by using their prior knowledge and cognitive ability regarding the concept being studied as it was first discovered to become a meaningful learning process. Jadi, untuk memahami sebuah matematika, siswa harus secara aktif terlibat dalam konstruksi pemahaman mereka, menggunakan pemahaman yang terdahulu mereka dan kemampuan kognitif mereka terkait dengan konsep yang dipelajari, seperti saat pertama kali pengetahuan itu ditemukan. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk mempelajari matematika, siswa itu harus terlibat secara aktif. Saya ulangi lagi. Untuk mempelajari matematika, siswa harus terlibat secara aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya berbasis dari pengetahuan mereka sebelumnya, atau kita sebut sebagai prior knowledge, pengetahuan terdahulu, dan kemampuan kognitif mereka, seperti saat pertama kali konsep tersebut ditemukan. Nah, pembelajaran matematika yang baik itu harus melalui proses konstruksi seakan-akan seperti kalian tuh penemu konsepnya. Nah, apakah itu bisa berjalan ketika luring kayak gini? Ketika daring kayak gini? Tidak bisa. Tidak bisa dong. Nah, makanya harus ada sebuah konsep di situ. Dari situ, ketika ada matematika dan limitation-nya, maka yang harus berproduk pada active learning, maka pembelajaran itu maka dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang mampu mengakomodasi sifat uniknya matematika dan bisa menjawab semua limitasinya. Maka di situ kita menggunakan model flip learning. Secara bahasa, flip itu artinya dibalik. Oke? Learning itu artinya pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dibalik. Pembelajaran yang dibalik. Nah, flip learning. Nah, ada temennya flip learning, tapi teorinya sangat jauh. Namanya reciprocal learning. Nah, reciprocal learning itu juga dibalik. Bedanya apa sama flip learning? Kalau reciprocal learning itu siswa yang mengajar. Tuh, lucu ya? Siswanya yang mengajar. Maksudnya siswa yang presentasi. Tapi kalau flip learning itu tidak, itu kondisi pembelajarannya. Nih, saya jelaskan secara lebih konteks. Nih, teman-teman. Jadi, flip learning itu adalah model pembelajaran di mana siswa dapat terlibat secara aktif selama proses pembelajaran tatap muka. Ingat ya, poinnya di tatap muka. In-class activity, dengan kondisi bahwa siswa telah terlebih dahulu membekali diri pembelajar dengan materi yang telah diberikan guru sebelumnya. Saya ulang lagi, flip learning adalah model pembelajaran di mana siswa dapat terlibat secara aktif selama proses pembelajaran tatap muka. Jadi, goalnya siswa belajar secara aktif selama proses tatap muka. Dengan kondisi siswa bahwa siswa telah terlebih dahulu membekali diri dengan materi yang telah diberikan guru sebelum kelas dimulai. Nah, berikutnya, proses pembekalan diri dilakukan sebelum kelas, makanya namanya pre-class activity. Yang berikutnya, siswa diberikan evaluasi dan pengayaan sebagai feedback setelah kelas selesai atau post-class activity. Nah,
teman-teman, dalam konteks ini, maka urutannya seperti ini pembelajarannya. Oh ya, sebelum masuk situ, flipped learning itu adalah bagian dari active learning. Makanya saya gambarkan seperti ini, gitu ya. Makanya tadi kenapa saya bilang awalnya ada flipped learning, active learning, karena flipped learning itu sendiri adalah bagian dari active learning. Oke, nah urutan dari flipped learning teman-teman, urutan dari flipped learning itu ada seperti ini. Pertama, pre-class activity, jadi pembelajaran sebelum hari H, in-class activity, pembelajaran pada hari H, dan post-class activity, pembelajaran setelah hari H. Jadi, kayak kemarin, sebelum kelas ini saya mulai, maka kemarin kalian sudah saya kasih bahan. Ya, kemarin saya sudah kasih bahan. Kekurangan dari flipped learning, kekurangan dari flipped learning adalah ketika siswa tidak diberikan instruksi yang jelas dan tegas. Sedemikian sehingga siswa tidak melakukan apa yang diperintahkan pada pre-class activity. Intinya adalah bahwa flipped learning itu dibagi menjadi 3. Kemarin, saat ini, dan besok. Atau pre-class, in-class, ini kita in-class, dan post-class. Post-class itu nanti kalau kelas kita udah selesai. Oke, itu bagian 3. Nah, intinya adalah pada dari pembelajaran flipped learning ada pembelajaran kali ini itu menjadi lebih aktif. Gitu. Nah, oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan teman-teman. Dalam proses flipped learning itu ada in-class, ada. Jadi kalau pada flipped learning, pada kelas konvensional itu di in-class activity itu mereka cuma sampai lot. Masih ingat kalian? Jadi kalau misalnya kalian, jadi gini parameternya. Kalian ingat-ingat zaman kalian sekolah dulu. Itu materi diperkenalkan di dalam kelas. Sepakat? Sama? Pengalaman itu? Sama ya? Nah, pengenalan materi itu kan berarti C1, C2, C3. Betul ya? Nah, pada flipped learning, pengenalan materi itu dikenalkan di kemarin, di pre-class activity. Nah, pada in-class activity, kita lakukan project-based learning, problem-based learning, problem solving, dan lain sebagainya yang berbasis HOTS. Jadi harusnya pertemuan ini adalah pertemuan di mana kita membahas pemecahan masalah secara HOTS. Gitu. Nah, dalam konteks itu, teman-teman. Dalam konteks itu, maka in-class activity dalam flipped learning itu isinya adalah HOTS semua. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, in-class activity-nya isinya HOTS, LOTS. Jadi pengenalan materi itu dilakukan di in-class activity. Itu yang terjadi. Oke. Nah, jika kita jabarkan kegiatannya, di pre-class activity, hal pertama yang harus dilakukan guru adalah menyiapkan LMS-nya, pasti. Kalian harus menyiapkan LMS-nya. Yang kedua adalah guru mengunggah bahan belajar yang akan diajarkan ke LMS. Ke siswa, jadi bahannya itu diunggah ke LMS. Tujuannya apa? Biar siswa itu mempelajari bahan yang diberikan terlebih dahulu. Oke, guru memantau hasil pekerjaan siswa melalui LMS. Ini kalau misalnya nanti ada kuis di situ boleh di dalam LMS, di dalam pre-class itu. Jadi dalam situ ada kuisnya boleh. Nah, siswa ngapain? Siswa mencatat hal yang perlu ditanyakan ketika di dalam kelas. Jadi gini teman-teman. Oke, berikutnya di in-class activity, guru mengkonfirmasi pemahaman siswa terkait materi yang telah diajarkan. Nah, jadi in-class activity ini dibagi menjadi beberapa step. Step pertama adalah step konfirmasi. Maksudnya adalah ketika bagian ini itu siswa ada pertanyaan, maka dikonfirmasi di sini. Misalnya ini kan siswa mencatat hal yang perlu ditanyakan. Nah, di sini siswa itu menanyakan hal yang dianggap masih membingungkan. Sampai clear. Sampai clear di sini. Berikutnya, kalau udah siswa menanyakan dan sudah terjadi jawaban jawab, maka guru memberikan latihan soal rutin dulu untuk memastikan pemahaman dasar siswa. Siswa mengerjakan soal rutin, oke? Nah, kalau semuanya sudah oke dengan soal-soal tersebut, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Guru menerapkan pembelajaran berbasis HOTS, problem solving atau project-based learning. Jadi yang model kayak gini tuh bisa semuanya project-based learning, problem solving, dan problem posing pun bisa di sini. Bisa dikerjakan di sini. HOTS juga bisa, ethnomathematics juga bisa, STEM juga bisa. Di sini, pembelajaran ini.
di in-class activity. Nah, berikutnya di tahap terakhir, itu adalah guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Jadi, nanti siswa membuat kesimpulan di situ. Siswa membuat kesimpulan. Nah, siswa membuat kesimpulan. Berikutnya, kalau pembelajaran in-class kalau ini, ke pertemuan kita sudah selesai, maka kita berlanjut ke post-class activity. Di post-class activity, teman-teman, guru memberi tugas pengayaan. Jadi dikasih pengayaan, habis itu guru memberikan feedback terkait dengan tugas itu. Nah, kita lihat contohnya. Jadi, pada tahap pre-class activity, bahan belajar yang diberikan guru harus memenuhi 3 bagian. Yaitu pengenalan materi. Jadi, teman-teman, modul atau materi yang diberikan di pre-class activity, itu adalah modul yang memiliki 4 hal ini. Pertama adalah pengenalan materi, kedua contoh soal, latihan soal rutin, dan persiapan proyek jika diperlukan. Gitu ya. Nah, ini misalnya ini, teman-teman. Ini yang akan kita lakukan. Contoh kegiatan flip learning yang diintegrasikan dengan PJBL, mencari asal-usul nilai pi, keliling dan luas lingkaran. Nilai pi. Oke. Nah, pada pre-class activity, perhatikan di sini. Pada pre-class activity, apa yang dilakukan guru? Guru menyiapkan bahan belajar tentang pengenalan lingkaran sehingga mengenalan rumus luas dan keliling lingkaran, contoh soal dan soal rutin. Oke. Jadi guru memberikan bahan ajar kepada siswa terkait apa? Terkait dengan konsep lingkaran, terkait dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Habis itu guru mengunggah bahan belajar ke LMS atau WA group, boleh ke WA group, lalu memantau hasil pekerjaan siswa. Siswa ngapain? Siswa mempelajari dan mengerjakan materinya. Lalu siswa mencatat apa saja yang masih bingung kan? Lalu melalui LMS, guru meminta siswa untuk mempersiapkan gunting benang 4 benda di rumah yang berbentuk tabung dan penggaris. Oke, ini kemarin nih, ini kegiatan kemarin. Nah, sekarang di in-class activity. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh guru saat pertama kali? Guru mengkonfirmasi pemahaman siswa dengan berdiskusi langsung dan memberikan soal rutin terkait dengan materi luas yang lingkaran. Berikutnya, guru melanjutkan pembelajaran tapi di sini itu juga diberikan soal rutin terkait dengan luas. Maka guru melanjutkan pembelajaran ke proyek yang dituju, yaitu dengan meminta siswa mengukur keliling lingkaran beserta diameternya dari benda-benda terbentuk tabung yang telah mereka siapkan, lalu hasil pengukuran tersebut dicatat di buku siswa dan dilakukan operasi pembagian, yaitu keliling bagi diameter dan hasilnya dicatat. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menentukan rata-rata dari hasil operasi pembagian yang tadi saya sampaikan itu. Terus guru mendaftar semua nilai-nilai rata-rata dan menentukan nilai. Nah, di sini siswa melaksanakan perintah sesuai yang diminta guru. Nah, ini masih kelanjutan in-class activity. Di akhir pertemuan, guru mengajak siswa menyimpulkan bahwa rata-rata hasil operasi pembagian antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran pada tabung mendekati nilai 3,1. Nah, itulah yang disamakan dengan nilai. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, di post-class activity, guru memberikan pengayaan kepada siswa melalui LMS yang telah diberikan. Itulah flip learning. Jadi flip learning itu, ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya, sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan muridnya, Pak. Oke, good. Jadi secara prinsip, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka secara langsung ya, secara fisik. Pembelajaran daring. Berikutnya, pertanyaan kedua. Zaidah Nurofia, yuk. Zaidah. Model pembelajaran di mana siswa terlibat secara aktif selama proses pembelajaran tatap muka dengan kondisi bahwa siswa terlebih dahulu membekali diri, yaitu dengan belajar dengan materi yang telah disampaikan guru melalui LMS yang disediakan oleh gurunya, Pak. Pembelajaran flip learning secara prinsip adalah sebuah model pembelajaran yang bisa dilakukan luring atau daring, tapi dalam konteks ini kita lakukan secara daring, di mana bisa memperkuat pemahaman siswa pada tatap muka ke level yang hot dan aktif. Bagaimana mengintegrasikan model flip learning dalam pembelajaran matematika? Ada punya ide? Iya, Pak. Menurut saya menggunakan model project based learning. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan